Sahabat Indonesia, kita akan menanam sayuran di dalam pot atau polybag. Alat yang kita pergunakan atau kita butuhkan adalah yang pertama wadahnya. Bisa pot yang bundar, bisa pot yang kotak kayak gini, bisa juga dengan polybag. Ini polybagnya. Ini harganya murah, paling kalau dihitung satuan paling harganya 1.000 kalau di satuan. Kalau kita beli kiloan, kita dapat 17.000 atau 15.000 per kilo. Pada pagi ini kita mau pakai polybag biar murah meriah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan yang kita pakai adalah pupuk. Pupuk kita ada dua, pupuk kompos dan pupuk kandang. Pupuk kandang ini pakai kotoran kambing. Kemudian yang ketiga, ini sekam. Sekam kering bisa, sekam bakar maksudnya. Sekam mentah juga bisa. Dedaunan yang kering juga bisa. Dedaunan apa saja, pokoknya yang kering. Ya, hanya untuk sekedar menutup aja. Menutup bibit yang sudah kita tebarkan. Ini kita sudah beli beberapa bibit ya. Bayam hijau, ada kangkung, ada sawi, ada pakcoy. 5.000 kalau beli satuan. Kalau beli banyak bisa dapat 4.000 atau 3.500. Cukup murah. Kalau beli banyak lagi ya lebih murah lagi. Kemudian punya air ya. Air dan sinar matahari untuk dia tumbuh dengan sehat. Bagaimana cara mencampurnya? Yang pertama ini tanah ya. Yang kedua saya mau langsung pakai ini aja, media tanam. Ini yang sudah kita buka, kita tuang aja. Ini. Nah, ini tuang aja. Kita campur deh. Kita campur. Kita tidak perlu polybag yang terlalu tinggi. Kita cukup tingginya sekitar 15 cm atau 13 cm, segini aja. Karena akar sayuran tidak menghunjam ke bawah ya, tapi dia menyebar ke samping kanan, samping kiri. Ada juga yang ke bawah tapi tidak terlalu banyak ya. Di samping juga biar medianya hemat, tidak terlalu boros gitu. Nah, terus kita padatkan nih, padatkan. Kita padatkan teman-teman, tidak perlu kita gedor-gedor kayak gini. Nah. Jangan terlalu penuh, yang penting ada space untuk air itu tidak tumpah ketika kita menyiramnya. Nah ini nih polybag sudah siap nih. Nah, kalau kita tidak mempergunakan media tanam yang siap pakai, kita bisa pakai formula 2-1-2. Maksudnya apa? 2 tanah, ya, 1 pupuk kandang kambing, pupuk kotoran kambing, yang 2 kompos. Jadi 2-1-2. Saya ulang ya. 2-1-2, 2 tanah, 1 pupuk kandang, 2 pupuk kompos. Itu udah cukup untuk kita menanam sayur mayur ya. Nah, media ini yang kita bikin ini bisa kita pakai dalam waktu cukup lama, 4-6 bulan. Jadi nanti berganti tanaman pun kita tidak usah lagi mencampur lagi dengan komposisi yang tadi kita lakukan. Kita pakai yang sudah ada aja. Tinggal kita aduk-aduk lagi sedikit di permukaannya. Kemudian kita tanam apa yang kita mau tanam. Baru deh kemudian penyiramannya kita perhatikan. 1 atau 2 hari sekali kita siram. Karena
tanaman sayur itu butuh air yang cukup banyak. Baik, sahabat Indonesia, sekarang bagaimana cara menaburnya? Kita ratakan dulu medianya. Kita buka. Nggak usah banyak-banyak, teman-teman. Ini kalau media segini, ini kita tabur setengah sendok teh aja. Setengah sendok teh gitu. Nah, segini aja cukup nih. Cukup nih, segini aja cukup nih ya. Kita tabur segini. Nah, rata kan udah. Setelah itu, ya, kita tutup dia dengan sekam bakar atau sekam mentah atau dedaunan apa saja yang kering. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar dia tidak kena sinar matahari secara langsung. Yang pertama, yang kedua tujuannya ketika kita siram biar dia tidak bertebaran kemana-mana, gitu. Oke, nah, sekarang kita tanam lagi di sini. Oke, kita kasih setengah sendok teh aja, ya. Kita tabur secara merata, ya. Kita tabur secara merata ya. Kita tutup dengan ini. Kita tutup. Oke, tutup. Nah, ini bayam nih, dah. Tinggal kita nanti siram. Kita siram secara rutin ya, jangan sampai tidak disiram, karena dia sangat butuh dengan air. Nah, ini bayam hijau. Sekarang sahabat Indonesia, yang kedua kita mau nanam kangkung. Nah, ini bibitnya nih, kangkung. Kalau kangkung jangan ditebar, tapi ditugalkan, dibenamkan. Nah, caranya begini. Kita kasih lubang pakai jari aja cukup gini. Terus nanti dikasih setiap lubang ini 2 atau 3 biji. Ayo cara nih. 2 atau 3. Nah, 2 atau 3. Aku pakai yang ini ya. Ini Najla. Aku pakai yang ini ya. Iya, boleh. 1, 2, 3. Najla udah? Sini, ayo. Sini 3 nih. 1, 2 2, atau 3 sini. 3. Udah? Tunggu. 1, Kurang apa enggak? 2, 3. Ini belum nih. Ini Najla. Nah. 1, 2. Ini udah. Ya, 3. Sini, belum sini. Dewi nih. Udah ditutup. Sekarang ditutup. Ditutup. Ah. Ya. Itu ini belum. Nah, tuh. 2, 3. Ini belum ini. Oh, ini belum. Ini juga belum nih. Nih. Ini udah belum nih, belum. Dah, terus ditutup pakai apa? Kalau sudah dikasih bibit 2 atau 3 biji, kita tutup. Tunggu, ini Kita harus tutup nih. Terus dikasih ginian enggak? Nggak usah. Kita tutup ya, Tutup guys. aja, guys. Nah, Guys. tutup nih. Nah, Ya, ya. gini. Nah, ini tinggal disiram. Enggak pakai Tinggal ini. disiram. Nggak usah. Kalau yang ini tidak usah ditutup pakai sekam bakar atau sekam mentah, nggak usah. Gini aja udah cukup kalau kangkung. Oke ya. Oh, dikasih. Ini kangkung. Nah, sekarang yang ketiga kita mau nanam sawi pakcoy ya. Sawi pakcoy. Kalau ini nanamnya sama seperti bayam, tapi jumlahnya jangan banyak-banyak. Ya. Setengah dari jumlah bibit bayam tadi. Nah, segini. Segini udah cukup nih. Gini ya. Nah, kita tabur rata. Kalau begini, Terus kita tutup pakai sekam arang. kemudian Ya. nanti kita tutup dengan sekam arang. Nah, kalau ini sawi atau pakcoy atau apalagi itu Bayam? enggak. Kalau sawi ini nanti setelah dia tumbuh sekitar 5 cm segini, nanti kita pencarkan di media yang lain. Jadi dia nggak boleh berdekatan, nanti pertumbuhannya sangat lambat nanti. Jadi kita pencarkan satu lubang satu, jaraknya sekitar 20 cm, seginilah jaraknya, segini lebih dikit gitu. Satu, biar dia tumbuhnya lebih lebih cepat gitu. Lain dengan bayam. Kalau bayam dibiarkan aja, nanti dia tumbuh
berdesakan tidak masalah. Nanti kalau misalkan sudah tinggi sekitar 30 cm atau 25 cm, kita cabutin, kita panen yang sudah besar. Nanti ketika yang besar sudah kita cabutin, maka medianya menjadi lebih longgar dan kesempatan untuk tumbuh besar bagi yang masih ketinggalan akan lebih lebih besar gitu. Percepatan pertumbuhannya akan lebih cepat untuk yang ketinggalan pertumbuhannya. Baik teman-teman, jadi kalau ini sudah semua, kita taruh di tempat yang kena sinar matahari. Nah, ini penting nih, ya, karena ini butuh sinar matahari. Ditaruh di tempat yang kena sinar matahari. Kalau bisa, yang full, yang bisa kena dari pagi sampai petang. Kalau bisa, kalau tidak bisa, minimal setengah hari, gitu. Setengah hari dia kena, setengah harinya katakanlah terhalang oleh media yang lain, nggak masalah. Yang penting terkena sinar matahari minimal setengah hari. Kalau paling bagus full dari pagi sampai petang dia kena sinar matahari. Dan jangan lupa air, ya, disiram. Airnya jangan lupa. Insya Allah kalau ini kita rawat dengan baik, kita siram dengan rutin gitu. Kalau bayam kita bisa panen dalam waktu 3 minggu, ya. Kalau kangkung kita bisa panen dalam waktu 4 minggu. Kalau sawi kita bisa panen dalam waktu 5 minggu, ya. Jadi ini insya Allah sangat membantu kita dalam ketahanan pangan. Ya. Dan ini hasilnya nanti organik, ya, karena kita tidak pakai bahan-bahan kimia. Kita pakai cuman pupuk kandang, pupuk kompos, dan tanah, ya. Jadi begitu, sahabat Indonesia. Cukup ya? Ya. Cukup Sarah? Cukup. Itu aja. Terima kasih. Semangat Indonesia, semangat menanam. Dadah. Aku mau tandain dulu. Hijau bayam H. Bayam H. Bayam M. Bayam merah. Semoga mereka tumbuh dengan sehat ya. Aku akan menyiramnya